Coba deh kalian lihat, tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dari keenam organ tersebut, kenapa ya morfologi dan fungsinya bisa berbeda-beda? Hayo, adik-adik ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tadi udah ada tuh spoiler videonya. Perbedaan antara daun, bunga, buah, dan biji itu tuh apa? Mereka berbeda kan antara bentuk luarnya sama fungsinya juga berbeda-beda. Ada yang tahu nggak sih itu kenapa? Gimana? Oh iya, pinter banget, pinter sekali. Jadi mereka itu berbeda karena jaringan penyusunnya itu berbeda, sehingga menciptakan morfologi organnya itu berbeda dan juga fungsinya itu berbeda-beda. Dari materi yang lalu kan kita udah belajar tuh organisasi kehidupan tuh yang pertama apa? Yang paling kecil itu kan sel ya, kedua jaringan, yang ketiga itu organ. Sehingga organ ini disusun oleh jaringan yang berbeda-beda sehingga menciptakan organ yang berbeda-beda pula. Nah, udah pada tahu kan ya hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang jaringan tumbuhan. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya. Sebelum melakukan pembelajaran, kakak mau ngomong nih, nanti bakal ada giveaway. Giveaway-nya apa? Ada pulsa 20.000, tapi ada syaratnya. Nggak cuma nanti langsung giveaway ya. Tonton terus sampai akhir biar nanti tahu apa sih syarat dari giveaway tersebut. Oke, langsung saja ya. Jaringan tumbuhan terdiri atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jadi penjelasan dari kedua jaringan tadi, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya itu masih aktif dalam membelah. Biasanya terdapat di ujung daun dan juga ujung akar. Dan yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan diferensiasi dari jaringan meristem. Biasanya mempunyai sel-sel yang tidak aktif lagi dalam membelah. Jadi udah tidak ada pertumbuhan lagi di dalam jaringan permanen tersebut. Nah, kesimpulannya adalah tumbuhan akan melakukan pembelahan secara meristem, kemudian dia akan membuat jaringan permanen yang tidak aktif lagi dalam membelah. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Saat kamu melihat proses perkecambahan pada tumbuhan, sebenarnya kamu sedang melihat hasil pembelahan jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meristem apikal, yaitu meristem yang terletak di bagian ujung organ seperti batang dan akar. Meristem ini berfungsi untuk membentuk tunas apikal sebagai cikal bakal jaringan baru. Yang kedua adalah meristem lateral, merupakan meristem yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder seperti pembesaran akar dan batang. Itulah mengapa meristem lateral terletak di dalam kambium pembuluh dan kambium gabus. Yang ketiga yaitu meristem interkalar, merupakan meristem yang terdapat pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Yang kedua yaitu jaringan permanen. Sel-sel yang membentuk jaringan meristem akan berdiferensiasi membentuk jaringan permanen. Nah, setelah jadi jaringan permanen, sel-sel penyusunnya sudah tidak akan tumbuh dan aktif membelah. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama yaitu jaringan
Epidermis. Jaringan epidermis dikenal sebagai jaringan pelindung. Hal itu karena jaringan ini terletak di bagian luar, sehingga bisa menutup dan melindungi hampir seluruh tubuh tumbuhan, baik dari akar, batang, buah, bunga, dan biji. Adapun ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu selnya berbentuk seperti balok. Yang kedua, hanya memiliki satu lapisan sel. Yang ketiga, tidak mengandung klorofil kecuali sel penjaga di bagian stomata. Kedua, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim biasa disebut dengan jaringan dasar karena dibentuk oleh meristem dasar. Adapun ciri-ciri dari jaringan parenkim yaitu: pertama, susunan selnya tidak rapat. Kedua, tidak selalu memiliki kloroplas. Yang ketiga, tersusun atas sel-sel yang hidup. Keempat, selnya berukuran besar dan memiliki banyak vakuola. Yang kelima, dinding selnya tipis. Dan yang keenam, memiliki banyak rongga antar sel. Kemudian, jaringan parenkim dibagi menjadi dua kategori, yaitu menurut fungsi dan bentuknya. Menurut fungsinya, parenkim dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu parenkim asimilasi, yang bertugas melakukan proses pembuatan zat-zat makanan. Kedua, yaitu parenkim penimbun, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu parenkim air, berfungsi sebagai penyimpan air. Yang keempat yaitu aerenkim, yang berfungsi sebagai penyimpan udara. Dan yang terakhir yaitu parenkim transportasi. Sedangkan menurut bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu parenkim palisade berbentuk memanjang dan tegak. Yang kedua, parenkim bunga karang berbentuk seperti bunga karang. Yang ketiga yaitu parenkim bintang berbentuk seperti bintang yang ujungnya saling berhubungan. Dan yang keempat yaitu parenkim lipatan, di mana dinding selnya melipat ke arah dalam. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang membantu tumbuhan agar bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan penyokong terdiri dari 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Pertama yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang mengalami penebalan dari selulosa dan pektin di bagian sudut dindingnya. Jaringan ini bisa ditemukan pada sel hidup tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang dindingnya mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu. Artinya, sel-sel penyusun jaringan sklerenkim sudah mati. Jaringan sklerenkim berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu sklereit atau zat batu dan serabut sklerenkim. Sklereit atau zat batu memiliki ciri selnya mati, berbentuk bulat, dan tahan tekanan karena berdinding keras. Contohnya pada tempurung kelapa. Sedangkan serabut sklerenkim memiliki ciri dengan selnya berbentuk panjang dan biasanya terletak di permukaan batang. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini erat kaitannya dengan proses fotosintesis. Hal itu karena seluruh hasil fotosintesis akan diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui jaringan pengangkut ini. Secara umum, jaringan pengangkut tersusun atas 2 pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Pembuluh xilem merupakan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun melalui akar. Xilem tersusun oleh trakeit yang mengalami penebalan, trakea, pembuluh kayu, dan sklerenkim kayu. Itulah mengapa pembuluh ini biasa disebut dengan pembuluh kayu. Kemudian pembuluh floem.
Pembuluh flem berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pembuluh ini disusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim kulit kayu, dan serabut kayu. Oke, adik-adik semua, saatnya kita diskusi kelompok ya. Jadi kakak minta tolong pada ketua kelasnya untuk membagi menjadi 6 kelompok. Jadi 6 kelompok itu nanti satu kelas 6 kelompok kan, untuk membuat PPT presentasi yang akan dipresentasikan minggu depan tentang jaringan penyusun dari masing-masing organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan kan ada 6. Yang pertama itu ada daun, akar, batang, buah, bunga, dan biji. Nah, satu kelompok akan bahas satu aja. Itu nanti jaringan penyusunnya apa saja. Terus minggu depan materinya tentang jaringan organ pada tumbuhan itu nanti dipresentasikan bersama-sama ya. Oke adik-adik, saatnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kalian pasti nunggu ya giveaway dari kakak tadi. Bakal dapat pulsa 20.000. Nah, itu bakal ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Gimana? Iya, pinter banget. Kita bakal ada kuis di akhir sesi pembelajaran, yaitu kuisnya sebagai berikut. Nah, untuk pengumpulannya yaitu nanti dikirimkan jawabannya di foto aja nggak apa-apa. Di foto nanti dikirimkan ke WA kakak langsung ya. Siapa yang paling cepat dan tepat dong ya, nggak cuma cepat doang tapi nanti jawabannya salah gitu. Siapa yang paling cepat dan tepat nanti bakal dapet giveaway pulsa 20.000 dari kakak. Oke, selamat mengerjakan. Oke adik-adik semua, kita udah berada di penghujung pembelajaran online kita pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa pesan dari kakak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, minum vitamin, dan juga berolahraga ya, untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Semoga kita semua bisa terlindung dari virus-virus, dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Oke? Dari akhir kata dari kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.